Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmaira. Selamat datang di mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi menerapkan fungsi masing-masing bagian dari peralatan jenis optik. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu alat ukur optik? Alat ukur optik adalah alat ukur yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan cahaya untuk membentuk bayangan suatu benda. Alat ukur optik terbagi atas dua jenis, yaitu alat optik alami dan alat optik buatan. Alat optik alami berupa mata, sedangkan alat optik buatan berupa kacamata, kamera, mikroskop, kaca pembesar atau lup, periskop, teropong, PPD, dan teodolit. Pada video kali ini kita akan membahas dua jenis alat optik, yaitu waterpass dan teodolit. Waterpass adalah alat untuk mengukur beda tinggi antara dua atau lebih titik yang berdekatan. Perbedaan tinggi ketinggian tersebut bisa diamati dari garis-garis visir atau sumbu teropong horizontal yang ditunjukkan ke arah rambu-rambu ukur vertikal. Kegiatan ini biasanya disebut waterpassing atau leveling. Sistem acuan atau referensi yang digunakan yaitu rata-rata tinggi permukaan air laut alias MSL atau mean sea level. Bagian-bagian dari alat ukur waterpass. Yang pertama ada cermin nivol untuk memantulkan bayangan nivol, lalu nivol untuk mengetahui kedataran alat, lalu visir bidikan untuk mengarahkan arah bidikan, lalu teropong skrup fokus benang untuk memfokuskan benang bidikan, lalu lensa bidik untuk melihat bidikan, lalu skrup penggerak horizontal untuk melevelkan atau mendatarkan alat, lalu ada plat dasar untuk landasan alat ke tripod, lalu ada body teropong atau badan teropong, lalu skrup of focus object untuk memfokuskan objek bidikan, lalu ada rumah lensa depan untuk tempat lensa depan, lalu skala gerakan sudut horizontal untuk mengetahui besar gerakan sudut horizontal, dan yang terakhir nomor seri alat, yaitu nomor seri untuk identifikasi alat. Untuk lebih jelasnya silakan tonton video berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja. Di dalam teodolit, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau detik. Penggunaan alat teodolit adalah untuk mendapatkan data-data yang nantinya diperlukan dalam pembuatan peta situasi, yang diantaranya adalah tinggi alat, bacaan benang yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawah, lalu sudut horizontal dan sudut vertikal. Bagian-bagian dari alat ukur teodolit. Pada nomor 1 adalah pengarah kasar, berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke arah target secara kasar. Lalu pada nomor 2 yaitu klem pengunci vertikal untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal.
Pada nomor 3 ada penggerak halus vertikal untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Lalu nomor 4 ada tempat baterai berjumlah 4 buah dengan jenis AM2. Lalu klem pengunci lingkaran horizontal untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Lalu nomor 6 penggerak halus lingkaran horizontal untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Lalu pada nomor 7 ada skru pengatur nivå untuk mengatur gelombang nivå berada pada titik tengah. Pada nomor 8 ada handle. Nomor 9 ada pengatur fokus lensa okuler untuk memfokuskan lensa okuler ke objek. Lalu pada nomor 10 ada nivå tabung untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skru penyamar rata. Pada nomor 11 ada display dan papan tombol untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Lalu pada nomor 12 ada nivå kotak berfungsi untuk menyetel pada sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Pada nomor 13 ada pelatasan untuk bertempuhnya pesawat theodolit. Lalu nomor 14 ada lensa verticalizing untuk melihat dan memposisikan sumbu 1 berhimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. Lalu pada nomor 15 ada klem pengatur fokus benang untuk memperjelas benang pada lensa, yaitu benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan beberapa bagian dari alat theodolit ini. Yang pertama itu ada triba. Triba ini berbentuk segitiga, di mana triba ini merupakan sebagai tempat berdirinya theodolit ini ataupun penghubung dari alat theodolit ini terhadap tripod. Nah, di triba ini terdapat klep, yaitu klep ini bisa dibuka dan ditutup. Fungsi dari klep ini adalah untuk melepaskan atau memisahkan komponen dari theodolit terhadap tribahnya sendiri. Nah, selanjutnya pada bagian tribah ini terdapat skrup ABC. Yang tiga ini dinamakan skrup ABC. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengatur kedataran dari sumbu 1, yaitu sumbu 1 pada theodolit ini untuk mengatur ketegakannya sumbu 1 pada theodolit. Nah, jadi skrup ABC ini memiliki fungsi juga untuk mengatur kedudukan nivå kotak supaya tepat berada di tengah, yang artinya untuk menunjukkan bahwa sumbu 1 pada theodolit ini benar-benar tegak atau vertikal. Nah, selanjutnya setelah triba kita naik ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada tombol power, di mana tombol power ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan alat ukur ini sendiri. Nah, selanjutnya ada baterai. Baterai ini berfungsi sebagai daya atau energi untuk alat ini beroperasi. Selanjutnya, pada layar motor ini terdapat berbagai tombol, di mana memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Setelah tombol-tombol ini, kita beralih ke skrup yang ada di sini. Skrup ini namanya skrup pengunci gerakan horizontal. Yang ini adalah skrup pengunci horizontal. Artinya ketika kita mengunci ini, alat tidak bisa digerakkan ke arah horizontal. Sebaliknya bila kita buka kuncinya, alat bisa digerakkan. Setelah itu, pada skrup di sebelahnya itu dinamakan skrup penggerak horizontal halus. Artinya apabila kita ingin menggerakkan alat secara perlahan-lahan, kita bisa menggunakan skrup ini. Selanjutnya ada skrup pengunci vertikal. Skrup pengunci vertikal ini hampir sama dengan skrup pengunci horizontal. Hanya saja dia pada skrup pengunci vertikal ini dia berfungsi untuk mengunci gerakan vertikal dari teropong ataupun membuka. Dan ketika ini dikunci, teropong tidak bisa digerakkan ke atas ataupun ke bawah. Sebaliknya apabila dibuka, teropong bisa digerakkan secara mudah. Hal yang sama pada skrup ini adalah dia merupakan skrup penggerak halus secara vertikal. Artinya bila kita gerakkan ini, teropong akan bergerak secara halus. Setelah itu,
terdapat lensa optik yang memudahkan kita untuk membidik ke patok. Artinya kita mendapatkan titik tengah dari bawah ini ke patok. Jadi kita memakai ini untuk memudahkan kita mengetahui di mana patok kita berada, supaya alat teodolit ini berada tepat di tengah-tengah dari patok tersebut. Setelah itu terdapat teropong. Teropong ini berfungsi untuk mengamati objek ataupun membidik objek, ataupun membaca bacaan benang tengah, benang atas, ataupun benang bawah pada rambukur. Selanjutnya pada bagian teropong ini terdapat komponen yang bernama visor. Visor ini membantu kita mengamati garis lurus dari objek yang kita tuju. Nah, selanjutnya pada teropong ini juga terdapat pengatur lensa yang dimana berfungsi untuk memperjelas objek ataupun bacaan yang kita tuju. Jadi pada skrup ini kita bisa mengaturnya. Besar kecilnya diafragma yang dibuka, artinya untuk mengatur fokus dari lensa artinya untuk mengatur fokus dari lensa teropong ini sendiri. Selanjutnya terdapat infokotak dan nifo tabung. Ini adalah nifo tabung yang berfungsi untuk mengatur kedudukan sumbu 2 dari teodolit itu. Apakah tegak lurus terhadap sumbu 1 atau tidak. Sedangkan nifo kotak berfungsi untuk memperlihatkan apakah sumbu 1 dari teodolit ini benar-benar tegak atau tidak. Baiklah, sekian dari saya untuk pengenalan beberapa komponen dari teodolit. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.